Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Naimah dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Sejarah Pancasila ada 3 periode, yaitu yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh dalam menghadapi penjajah maupun keterjajahan. Awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang dengan jumlah anggota 60 orang yang diantaranya terdiri dari 1. Ketua Dr. Rajiman Wedyodiningrat, yang kedua adalah Ketua Muda Raden Panji Suroso, yang ketiga yaitu Ketua Muda Ichi Bangse yang orang Jepang, yang keempat yaitu anggota 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda. BPUPKI dilantik oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang dan dilantik di Jakarta pada 28 Mei 1945. Tepatnya tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama diselenggarakan dengan materi pokok pembicara calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, yang ketiga yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang keempat yaitu Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan pendapat dan usulan tentang dasar negara. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan BPUPKI yang pertama tadi, rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Muqaddimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Charter atau Jakarta Charter. Piagam Charter itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lanjut pada masa periode pengesahan Pancasila. Rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta dan disahkan oleh BPUPKI ternyata sepenuhnya tidak diterima oleh beberapa tokoh. Salah satu tokoh yang mengajukan keberatan adalah A.A. Maramis. Ia mengajukan keberatan pada sila pertama Pancasila. Ia berpendapat bahwa sila tersebut akan menimbulkan diskriminasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama. Selain itu, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, Opsir Kauge melalui juru bicara yang bernama Nishijiwa membawa berita bahwa wakil-wakil dari Kristen Protestan dan Katolik menyatakan bahwa mereka keberatan pada sila pertama Pancasila. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk keluar dari Republik Indonesia jika sila tersebut tetap digunakan. Setelah mendapat banyak masukan dari beberapa tokoh, para pendiri negara merespon hal tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menghapus 7 kata di belakang kata Tuhan pada sila ke-1 Pancasila, yaitu menghapus kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan kata tersebut diganti dengan Yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa perdebatan panjang, akhirnya diputuskanlah rumusan dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.